Hi everybody, now I would like to present our material entitled Understanding Vowels. We are going to learn about syllable, monotongue, diphthong, and triphthong. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pemahaman vowels, yakni syllables, monotongue, diphthong, dan triphthong. Now we are talking about syllables. Vowels can be monotongue, diphthong, or triphthong. Vowels bisa jadi monotongue, diphthong, ataupun triphthong. To understand these terms, you must first understand what a syllable is. Jadi untuk memahami istilah-istilah ini, kalian pertama-tama harus paham apa itu arti syllable. And the best way to explain that is with an example. Dan cara terbaiknya adalah dengan menggunakan contoh. Nah, ini contohnya. Say each of these words to yourself. Mouse. Mouse. It is one syllable. Rabbit. Rabbit. It is two syllables. Kangaroo. Kangaroo. It is three syllables. Barracuda. Barracuda. It is four syllables. Hippopotamus. Hippopotamus. It is five syllables. Okay. As you can hear, jadi sebagaimana yang kalian dengar, a syllable is a unit of pronunciation. Bisa kita simpulkan bahwa sebuah syllables itu adalah satu kesatuan dari lapas. If we say that a word has one syllable or two syllables, that says something about the rhythmic character of the word. Oke, jika kita mengucapkan bahwa sebuah kata itu memiliki satu syllables atau dua syllables, itu berarti kita mengucapkan tentang karakter nada dari kata tersebut. Any word must have at least one syllable. Jadi satu kata itu paling tidak harus memiliki satu kesatuan bunyi, ya, satu syllable. Even the word a has one syllable. Bahkan kata a memiliki satu syllable. A word has two syllables when there are two vowel sounds divided by a consonant sound. Jadi sebuah kata itu memiliki dua syllables ketika adanya dua vowel sounds yang dibagi atau yang dihubungkan oleh sebuah consonant sound. Atau to put in another way, dengan cara lain, two vowel sounds connected by a consonant sound. Maksudnya dalam artian dua vowel sound itu dihubungkan dengan satu consonant sound. A word has three syllables when there are three vowel sounds divided or connected by two consonant sounds. Jadi, sebuah kata yang memiliki tiga syllables atau tiga satu kesatuan lapas ketika adanya tiga vowel sounds yang dihubungkan oleh dua consonant sounds. Okay, now let's take the word occur as an example. Jadi sekarang kita ambil kata occur sebagai sebuah contoh. Here we have two vowels. Jadi di sini kita memiliki dua vowels, dan which are divided or connected by the consonant sound, yang dihubungkan oleh consonant sound K, making occur. Jadi bunyinya occur. This is two syllables. Jadi ini adalah dua syllables words, ya. Jadi kata yang memiliki dua syllables. If we look again at the word rabbit, ya,
we see the same structure. Jadi jika kita perhatikan lagi dari kata rabbit, kita melihat kesamaan struktur. There are two vowel sound in this word. Ada dua vowel sound pada kata ini. A, and E. Jadi A dan E. Between these two vowel sound is consonant sound B. Di antara dua vowel sound ini ada sebuah konsonan sound, yakni B, making menjadi AB. Okay. Rabbit is two syllables. Jadi kata rabbit itu adalah kata yang memiliki dua syllables karena it contains two vowel sounds with consonant sound between them. Karena dia memiliki dua vowel sounds yang sebuah konsonan sound di antara mereka. There are two other consonant sound in rabbit. Jadi sebenarnya ada juga konsonan lain di kata rabbit tersebut, yaitu huruf R at the beginning of the first syllables, pada awal pertama kali syllable yang pertama ya maksud saya, anti, dan huruf T ada di akhir syllables yang kedua. But this sound don't affect the syllabic structure of the word. Tapi kedua kata ini, kedua huruf ini maksud saya, dua bunyi A dan T ini tidak punya pengaruh apapun pada syllabic structure of the word, struktur bunyi pada kata rabbit tersebut. Okay, next. Okay, now see the word funny out loud. Ya, jadi sekarang coba ucapkan kata funny dengan keras ya. As you can hear, in funny, we have two vowel sounds A and E, divided into two syllables by the consonant sound N. Jadi, coba ucapkan kata funny dengan keras. As you can hear, sebagaimana yang kamu dengar, dalam kata funny, kita memiliki dua vowel sound, yakni A dan E, divided into two syllables by the consonant sound N, yang dibagi atau dihubungkan di dalam dua syllables dengan konsonan N. So we can say that funny contains two monophthong. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kata funny memiliki dua monophthong, yaitu A dan E. Now say the word guy. Here we have the same two vowel sounds, but this time they are stuck together in one syllable, without any consonant dividing them. Nah, sekarang coba ucapkan kata guy. Ya, di sini kita memiliki the same two vowel sound, memiliki dua vowel sound yang sama, tapi this time kata ini they are stuck together in one syllable. Jadi kata I, A dan I itu secara bersamaan, secara bersama bunyinya itu without any consonant divided them. Maksudnya tanpa adanya konsonan yang memisahkan mereka. So we can say that guy contain one diphthong I. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kata guy berisikan satu diphthong I. To put it simply, monophthong is single. Jadi secara sederhana, sebuah monophthong itu adalah single vowel and a diphthong is double vowel. Jadi bisa disimpulkan bahwa monophthong itu adalah single vowel, sedangkan diphthong itu adalah double vowel. A monophthong is where there is one vowel sound in syllables, and a diphthong is where there are two vowel sound in syllables. Jadi sebuah monophthong itu adalah di mana adanya satu vowel sound, maksudnya satu vowel sound dalam satu syllable, dan diphthong adanya adanya dua vowel sound di dalam satu syllable. Okay. In English, we also have a couple of triple vowel called triphthong.
Jadi dalam bahasa Inggris ini kita juga mempunyai couple of triple vowel. Jadi sepasang triple vowels yang disebut dengan triphthong, such as in the word fire, which has three vowels a, e, and e stuck together in one syllable. Jadi kita memiliki contoh fire ya, the word fire yang memiliki vowel a, i, dan e stuck together. Jadi diucapkan secara bersama dalam satu bunyi, dalam satu lafaz menjadi fire, fire, okay, fire. Okay, you must be feeling that is getting quite complicated. Ya, jadi mungkin sampai di sini kalian merasa ini sudah cukup, ya, sudah merasakan kalian sudah cukup mengerti apa itu monophthong, diphthong, dan triphthong. But remember, tapi ingat, all of the diphthong and triphthongs are made from the monophthong. Jadi sebenarnya semua diphthong dan triphthong itu terbuat dari monophthong. For example, the diphthong I, as in the word guy, is made from the two monophthongs A and E. Jadi contohnya diphthong I pada kata guy ini sebenarnya terbuat dari dua monophthongs, yakni A dan E. So once you learn the monophthongs, the diphthong and triphthong are quite easy. Jadi sekali kamu paham dalam pelajaran monophthongs, diphthong dan triphthong itu menjadi mudah. Also, four of the monophthong in English are simply shorter version of other monophthongs. Juga 4 dari monophthongs di dalam bahasa Inggris itu simply shorter version, jadi versi yang secara sederhana dari monophthong lainnya. Contohnya we have a. Jadi ini dibaca panjang ya, a, sebagaimana pada kata are, dan a. Nah ini dibaca dengan short, pendek, sebagaimana pada kata up. Nah kemudian ini dibaca panjang sebagaimana pada kata air, ya, air, udara ya. Dan ini dibaca pendek sebagaimana pada kata age. Okay, so once you learn the long version, it's easy to do the short version. Jadi sekali lagi, kalau kita sudah mempelajari versi yang panjang, ini akan lebih gampang dalam pengucapan versi yang pendek. Okay, next. All the 24 vowel sounds are derived from only 10 basic sounds. Jadi sebenarnya 24 vowel sound itu, ya, itu dasarnya itu berasal dari 10 basic sound, berasal dari 10 basic sounds. Every single word in English, regardless of spelling, is pronounced using some combination of these 10 sounds. Jadi maksudnya every single word in English, setiap kata-kata single ya dalam bahasa Inggris, regardless of spelling. Jadi maksudnya itu tidak terlepas dari cara pengucapannya, dan cara pengucapannya ini menggunakan
kombinasi dari 10 dasar bunyi ya, sebagai berikut. Oke. These 10 basic sounds are. Jadi ini adalah 10 basic sounds. Coba kita perhatikan. A, jadi panjang ya dibaca. A, kemudian kemudian I, oke, kemudian E, I, oke, kemudian ada I yang panjang yang pertama ya, I itu ada titik duanya tuh, I. Nah, sedangkan yang I tanpa titik dua itu dibaca pendek, I. Kemudian U itu dibaca panjang, kemudian U itu dibaca pendek, yang U ada titik duanya itu dibaca panjang, yang U yang tidak ada titik duanya ini itu dibaca pendek. Kemudian ada O, oke. Kemudian ada juga O, oke, O. Nah, 10 dasar basic sound ini harus kita perhatikan baik-baik, karena sebenarnya dari 24 vowel sounds ya, ini berdasarkan dari 10 basic sound ini. Jadi every single word, setiap kata di dalam bahasa Inggris itu tidak terlepas dari cara pengucapan yang berdasarkan 10 basic sound tersebut ya. Nah, coba kita ulangi lagi sini ya, these 10 basic sounds. Yang ini dibaca panjang, A, dibaca panjang ya. Kemudian yang ini dibaca panjang juga, ya. Kemudian yang ini dibaca panjang juga, I. Ini dibaca panjang juga, E. Yang ini I. Nah, sedangkan yang ini dibaca pendek ya, I. Nah, oke. Nah, yang ini dibaca panjang, U. Ini dibaca pendek, U. Oke. Nah, sedangkan yang ini juga dibaca panjang. Gimana cara membacanya? Ini O. Ya. Oke, jadi cara membacanya dipanjangkan ya. Sedangkan di sini ini pendek. Cara bacanya Oke. Okay, everybody. I think it's enough. Thank you for your attention and time. And don't forget subscribe my channel, like and share. Thank you very much. See you next time. Bye bye.